Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini ya. Sumber kita hari ini dari studi kasus dan kuis interaktif, Dr. Iki Sababalat. Fokus kita mau coba bedah satu kasus neurologis yang spesifik banget nih. Jadi ada pasien wajahnya lumpuh sebelah gitu tiba-tiba. Menarik. Iya kan? Jadi langsung aja ya ke detailnya. Ini pria 38 tahun, keluhannya itu wajahnya miring ke kiri. Miring ke kiri, oke. Baru 2 hari ini kejadiannya. Nah, yang penting nih catatannya. Dia nggak bisa angkat alis kiri, terus nggak bisa juga kerutin dahi di sisi kiri itu. Oh, oke. Sepintas kan kalau wajah miring orang mikirnya, wah stroke jangan-jangan. Tapi ternyata ada detail penting lainnya di sini. Betul sekali. Detail soal dahi sama alis itu krusial banget loh. Di studi kasusnya disebut kalau pemeriksaan neurologisnya memang nunjukin wajahnya asimetris ya. Sudut bibir kirinya lebih rendah. Iya. Tapi, nah ini dia, yang paling kelihatan itu dia nggak bisa gerakin seluruh sisi kiri wajahnya. Dari atas, dahi, alis, sampai bawah, bibir, semuanya. Wow, oke. Seluruhnya ya? Iya, seluruhnya. Sumbernya juga nyatet, nggak ada kelemahan di tangan atau kaki, terus nggak ada riwayat penyakit sistemik yang berat juga. Saya jadi penasaran nih, kenapa sih fakta kalau dahi sama alisnya ikut gak bisa gerak di sisi yang sama, itu jadi pembeda penting banget. Maksudnya secara neurologisnya gimana tuh? Nah, ini dia intinya. Ini yang membedakan diagnosisnya nanti. Jadi gini, saraf wajah kita itu namanya saraf kranial ke-7 atau CNV. Jalurnya itu agak rumit ya. Ada bagian saraf yang ngontrol otot wajah atas, kayak dahi dan alis. Ada juga yang ngontrol bagian bawah, pipi sama bibir. Nah, kalau masalahnya itu ada di sarafnya sendiri, tapi setelah saraf itu keluar dari, katakanlah, pusat kendalinya di batang otak, kita sebutnya lesi perifer. Nah, itu biasanya seluruh otot di satu sisi wajah. Itu atas bawah ikut lumpuh. Oh. Kayak kabel listrik gitu deh, dari pusat ke lampu. Kalau kabelnya putus di tengah jalan, ya semua lampu di jalur itu mati kan? Oke. Analogi kabel itu ngebantu banget. Jadi kalau perifer itu artinya masalahnya di kabel sarafnya ya, bukan di pusat kendali atau batang otaknya. Tepat, gitu logikanya. Karena kalau masalahnya ada di otak atau batang otak, yang kita sebut lesi sentral, itu seringkali otot dahi itu masih bisa gerak loh di sisi yang lumpuh. Loh, kok bisa? Karena ada semacam persarafan silang, atau gampangnya jalur cadangan lah, dari sisi otak yang sehat, khusus untuk otot dahi. Oh gitu? Jadi, fakta bahwa pasien ini nggak bisa ngerakin dahi dan alis kirinya, plus mulutnya yang miring ke kiri juga, nah itu tanda khas banget kalau masalahnya perifer. Di saraf wajah kirinya itu masalahnya. Wah keren ya, detail sekecil itu ternyata bisa nunjukin lokasi masalahnya. Jadi, berdasarkan pola kelemahan yang total satu sisi ini, materi dari Dr. Sababalat ini nyimpulin diagnosisnya itu parese CNVIII tipe perifer. Kelumpuhan saraf wajah tipe perifer gitu ya? Betul, diagnosisnya mengarah kuat ke sana. Dan perlu dicatat juga, format materi aslinya kan seperti yang Anda sebut tadi interaktif ya? Iya, ada kuisnya juga. Nah, ada analisis opsi diagnosis lain, ada kuisnya. Ini nunjukin kalau penekanannya memang di proses mikir diagnosisnya. Gimana cara kita baca temuan klinis secara logis? Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, pelajaran penting dari kasus ini tuh gimana observasi yang teliti terhadap pola lemahnya otot wajah. Iya, polanya. Khususnya lihat dahi sama alisnya ikut kena nggak, itu jadi kunci yang kuat banget ya. Betul sekali. Ini bantu kita ngerti lokasi masalahnya di sistem saraf. Begitu tahu dahinya ikut lumpuh, langsung kepikirannya gangguan di sarafnya itu sendiri, bukan di otaknya. Dan ini kenapa penting buat Anda, ya? Memahami logika di balik diagnosis kayak gini. Meskipun mungkin Anda bukan tenaga medis ya, itu bisa kasih apresiasi lebih dalam loh tentang betapa kompleksnya tubuh kita ini. Bener juga. Ini contoh nyata gimana para ahli itu pakai pengenalan pola buat mecahin masalah. Ngelihat detail kecil, terus dihubungin ke gambaran besarnya. Ini bener-bener nambah wawasan sih. Nah, sebagai penutup nih, kasus ini kan jadi bikin mikir ya. Ada pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan? Kalau udah tahu nih masalahnya saraf perifer, kira-kira apa aja sih kondisi atau faktor pemicu yang paling umum bikin kelumpuhan saraf wajah tipe perifer kayak gini? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus kan buat Anda eksplorasi lebih lanjut nanti.